Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SA mendapat materi bab 10 terkait sejarah peradaban Islam pada masa modern. Pada periode modern disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaru terkenal di Mesir, diantaranya Muhammad Abdul Rashid Ridho dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India, pembaruan dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Ide pembaruan tersebut sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dari organisasi Nahdlatul Ulama. A. Islam pada masa modern. Harun Nashashian dalam bukunya Pembaruan dalam Islam menulis tentang sejarah Islam yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode klasik 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu sebagai berikut. A. Fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan 650 sampai dengan 1000 Masehi. Adalah fase Islam menyebar dengan pesat melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol pada daerah barat dan melalui Persia sampai ke India pada daerah timur. B. Fase disintegrasi 1000 sampai dengan 1250 Masehi, yaitu fase umat muslim mulai pecah karena masalah politik. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini juga memiliki 2 fase, yaitu sebagai berikut. A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Fase ini merupakan lanjutan dari perpecahan kaum muslimin. Sistem khilafah sudah tidak diterapkan lagi. B. Fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire yang berada di Turki, Kerajaan Safavid di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. 3. Periode modern 1800 sampai sekarang. Masa modern disebut juga masa pembaruan. Masa pembaruan merupakan masa kebangkitan umat Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Periode ini merupakan periode jatuhnya Mesir pada orang Barat. Periode inilah yang membuat pembaruan Islam muncul sebagai bentuk kebangkitan Islam. Hal-hal yang mendasari bangkitnya Islam di dunia antara lain sebagai berikut. A. Pemahaman mayoritas kaum muslim terhadap Islam sangatlah lemah. B. Lenyapnya institusi politik Islam yang menjadi payung Islam dan kaum muslim. C. Budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. 1. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang yang buta huruf tetapi ia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap ilmu pengetahuan. Menurutnya, ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah untuk mendukung ide pembaruan yang diusungkan serta mengirim para siswa Mesir untuk belajar di barat melalui cara tersebut. Muhammad Ali Pasha berharap ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat dan membawa kemajuan bagi negara. 2. Rifat Baidawi Rafi'at At-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beberapa pemikiran At-Tahtawi tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. A. Ajaran Islam tidak hanya mementingkan soal akhirat tetapi juga soal hidup di dunia. B. Syariat hanya diartikan sesuai dengan perkembangan modern. C. Kaum ulama harus mempelajari ilmu pengetahuan modern agar menyesuaikan dengan masyarakat modern. D. Pendidikan harus bersifat universal. E. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. 3. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Al-Afghani mendirikan perkumpulan yang terdiri atas pelajar dan intelektual dengan tujuan
untuk menjalani persaudaraan Islam dan membawa umat Islam pada kemajuan. Beberapa pemikiran Al-Afghani tentang pembaruan Islam. A. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. B. Untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali pada ajaran murni. C. Corak pemerintahan harus diganti dengan pemerintahan demokratis, kepada negara harus bermusyawarah dengan pemuka musyawarah. D. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. 4. Muhammad Abdul 1849 sampai 1905 Masehi. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul antara lain sebagai berikut. A. Penghapusan paham jumud yang berkembang di dunia Islam saat itu. B. Pembukuan pintu ijtihad sebagai dasar yang penting dalam menginterpretasikan kembali ajaran Islam. C. Kekuasaan negara harus dibatasi konstitusi yang telah dibuat negara bersangkutan. D. Memodernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. 5. Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi. Rashid Ridho merupakan tokoh yang memiliki ide-ide pembaruan di bidang politik. Rashid Ridho melihat pudarnya persatuan dan kesatuan umat Islam menjadi penyebab kemunduran. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam antara lain: A. Sikap aktif di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. B. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. C. Umat Islam menguasai sains dan teknologi. D. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah SWT. 6. Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin. Sebagai pemikir muslim demi kemajuan kaum muslim, hukum dalam Islam menurut Iqbal tidak bersifat statistis, tetapi dalam perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran senantiasa mengajarkan serta menganjurkan pemakaian akal terhadap ayat atau tanda terdapat pada alam seperti matahari, bulan, pengganti siang dan malam, dan sebagainya. 7. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. A. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham terhadap masalah ilmu keduniaan. B. Pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. C. Materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu dan pendidikan kemasyarakatan. D. Model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. 8. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Di antara pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah: A. Dalam bidang tasawuf, Kiai Hasyim banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. B. Dalam melawan penjajahan Belanda, Kiai Hasyim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional. C. Dalam bidang politik, Kiai Hasyim mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan. D. Dalam bidang pendidikan, bertujuan untuk pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan karakter yang baik, yang penuh dengan pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. C. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam khususnya pada masa modern adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketinggalan bangsa Barat. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Makkah seperti Kiai Haji
Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah belajar dari Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau, Perang Diponegoro di Jawa, Perang Banjar di Kalimantan, Perang Jambi, Perang Aceh, pemberontakan rakyat di Cilegon Banten, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Jam'iyah Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Matla'ul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Perguruan tinggi Islam yang pertama kali berdiri adalah Universitas Islam Indonesia pada tanggal 20 Februari 1951. Pada perkembangan selanjutnya, khusus Fakultas Agama diambil oleh pemerintah yang kemudian berdiri perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri pada tanggal 26 September 1951 di bawah pengawasan Kementerian Agama. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri kemudian berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri pada tahun 1960. Untuk menghadapi perubahan zaman, Institut Agama Islam Negeri berubah menjadi Universitas Islam Negeri yang membuka program studi agama dan program studi umum.